Restoralis semuanya. Selamat datang di acara peluncuran buku 8 Depa dari Layar karya Salman Aristo. Pada acara sore hari ini, jadi untuk memulai acara sore hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Brilian Yotenega selaku Chief Executive Storyaldo. Kepada Mas Ega, dipersilakan memberikan sambutan. Terima kasih, Vivi. Apakah mendengar suaraku dengan baik? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih kepada Pabrik Kultur, terutama Mas Hikmat, kepada Mas Salman, Aristo, dan Bung Hasan Asahani yang telah memberikan ajakan kepada kami untuk berkolaborasi dan telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk turut serta mengabadikan naskah-naskah penting nih, terutama melalui seri buku saku ini, sehingga nantinya seri-seri buku saku ini bisa diakses oleh publik dengan mudah dan dengan harga terjangkau. Selanjutnya saya mengucapkan kepada Mas Salman Aristo atas terbitnya buku saku 8 Depa dari Layar ini. Semoga buku ini menjadi momentum tidak hanya untuk dunia film, tidak hanya untuk dunia sastra, namun juga untuk dunia seni Indonesia secara umum. Sekali lagi, terima kasih dan semoga sukses. Oke, terima kasih banyak Mas Ega atas sambutannya. Untuk memulai diskusi pada sore hari ini serta membahas buku 8 Depa dari Layar secara lebih dalam, aku akan mengundang moderator yaitu Kak Ratna Yuke dari selaku editor di Storyal.co. Untuk Kak Yuke dipersilahkan. Terima kasih banyak, Vivi. Ya, jadi kali ini aku akan memoderatori acara peluncuran 8 Depa dari Layar karya Mas Salman Aristo. Nah, sebelumnya aku akan memperkenalkan dulu pengisi acara atau panelis kali ini. Yaitu, pertama ada Mas Hikmat Darmawan, sudah hadir bersama kami, Mas Hikmat Darmawan. Beliau selaku editor dari Pabrik Kultur, dan juga ada Mas Hasan Aspahani, sudah hadir juga bersama kami, Mas Hasan Aspahani sebagai penulis dan penggiat sastra, dan tentunya ada Mas Salman Aristo sebagai penulis dari 8 Depa dari Layar ini. Beliau juga seperti kita ketahui adalah penulis skenario dan juga seorang sutradara. Lebih seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku akan langsung memulai diskusi ini dengan mengajukan pertanyaan. Pertama, aku ingin bertanya kepada Mas Hikmat Darmawan, apa sih Mas latar belakang menerbitkan lini buku saku ini di Pabrik Kultur, dan kenapa memilih buku puisi-puisinya Mas Salman Aristo nih untuk diterbitkan? Boleh diceritakan sedikit, Mas? Ya, makasih Yuka, makasih Ega dan awak Storyal atas kerjasamanya dengan Pabrik Kultur, dan sebetulnya kami bertiga ini sempat selama pandemi dan sebelumnya ya ngumpul bocah nih. Jadi ada semacam keisengan yang terus menerus, tapi juga keinginan untuk nggak sekadar berhenti pada iseng ya. Ini memang dalam tanda petik penyakit menahun kami bertiga ternyata, baik masing-masing maupun ketika berkumpul, yaitu ada aja yang pengen dibikin gitu. Jadi sebetulnya jangan khawatir, banyak sekali yang pengen dibikin gitu ya. Tapi untuk kasus atau apa yang kita rayakan sekarang ini, buku saku, ada latar yang mungkin masing-masing nanti bisa aja cerita gitu ya. Kemarin juga kan sempat ngobrol gitu ya. Buku saku itu sebenarnya format yang sangat mengesankan buat kami bertiga ternyata. Saya pribadi sebetulnya juga kan mengamati bahwa buku saku ini sebuah format yang memberi pengalaman membaca yang asik gitu, karena dari kecil gitu ya, entah itu buku bahasa Indonesia maupun kemudian ketemu di baik di Loakan maupun kemudian ada toko-toko
yang menjual buku luar gitu ya, format buku saku dalam pengertian paperback gitu ya, terbitan Penguin misalnya atau yang lain-lain gitu. Itu sangat sangat lekat gitu. Atau di perpustakaan. Waktu tahun 90-an itu saya 90-an itu saya ada beberapa perpustakaan favorit itu. Satu perpustakaan sastra di UI di Depok. Itu dari berbagai negara ada gitu kualitas koleksinya. Lalu ada British Council waktu itu masih di lokasi yang lama itu yang sebelah Bank Niaga. Lalu masih ada perpustakaan Aminef kalau nggak salah itu di World Trade Center ya, dekat World Trade Center itu Amerika. Ini kebetulan lokasinya di Jakarta semua. Lalu ada tentu saja ada juga perpustakaan CSIS. Di semua perpustakaan itu format buku saku dalam pengertian buku yang bisa dibawa kemana-mana, kecil gitu ya, itu bisa berisi apa saja dan memperkenalkan saya pada hasanah sastra dunia. Mau pemenang Booker Prize yang periode 90-an itu sangat kuat gitu ya, ada hardcover-nya, ada paperback-nya gitu ya. Atau yang lebih sering lagi sebetulnya juga buku-buku terbitan Penguin itu kan klasik ya, sastra klasik, plus juga buku-buku non-fiksi klasik gitu. Nah, pengalaman itu memberi latar, pertama preferensi ya, saya senang sekali bahwa buku yang bisa dimasukkan ke saku secara harfiah gitu kan. Handy, bisa ngapain aja, lagi camping, lagi di perjalanan, lagi di pesawat, lagi ngapain pun gitu, di rumah iseng gitu, itu bertebaran buku-buku saku. Dan saya perhatikan dulu juga banyak terbit dalam bahasa Indonesia juga buku saku itu. Nah, pengalaman itu juga kemudian terkait dengan pembacaan tentang masalah yang kita hadapi sebagai dunia industri penerbitan di Indonesia. Betapa kita sebetulnya seringkali menghadapi persoalan mahal ya buku, dan seringkali mahalnya itu juga karena tidak mau mengambil format yang ramah pada kantung pembaca. Saya bisa paham karena dengan infrastruktur penerbitan di Indonesia semakin ke sini dalam artian tahun 2000-an semakin involutif, bukannya membesar ya, minat baca kata orang rendah, tapi menurut temuan kami tidak gitu, ada tinggi ya. sebetulnya tinggi, tetapi pembelian jadi persoalan lain gitu kan. Di toko buku misalnya ada biaya-biaya logistik yang menyebabkan misalnya harga produksi mesti mahal, akhirnya jalan keluarnya adalah buku dibikin mahal, dan seringkali alasan untuk memahalkan itu sederhanakan menjadi bukunya tebel, dalam artian hurufnya gede-gede gitu kan. Makin gede makin, ya memang ada orang yang lebih nyaman membaca huruf gede, tapi jangan-jangan karena kebiasaan juga gitu ya. Dan seringkali jarak hurufnya gede. Intinya apa? Buku kalau bisa di atas 60.000 atau 80.000. Sementara kebanyakan penduduk Indonesia itu misalnya, saya katakanlah ini random ya, di Semarang saya makan siang Rp7.000 dapat makan siang lengkap loh. Lauk dan kenyang, itu lengkap lauknya dan kenyang. Itu nasi, lauk, makan besar. Apabila dia ke toko buku atau ke lapak buku harus membeli buku dengan harga 75.000, 127.000 misalnya, jadi tidak masuk akal secara ekonomi. Akan sulit ya, Mas. Nah, pemahaman ini kemudian mengembalikan pada ingatan tentang pengalaman membaca buku saku. Jadi udah lama saya ngobrol sama teman-teman ya, tentu dengan Aris dan dengan Hasan juga. Itu bagaimana ya mengembalikan keadaan di mana buku bisa murah, semurah yang kita bisa. Ada banyak persoalan, misalnya ada masalah kita negara kepulauan, logistik untuk mencapai pulau-pulau jauh itu susah gitu, ada masalah pergudangan, pengiriman, tetapi waktu tahun 70-80 banyak tuh penerbitan di dalam kota. Masalahnya barangkali karena tata niaga kertas terlalu mahal dan sebagainya gitu ya. Jadi seminar tersendiri gitu ya. Tapi apa kontribusi kita untuk bisa mengembalikan pengalaman kegembiraan membaca itu? Banyak kawan-kawan di indie publishing itu sudah mencoba, dan juga sebetulnya dengan format buku saku. Kami sekalian aja, gimana kalau jadi lini aja gitu kan, buku saku dan ketemu EGA.
Ini kami menyadari bahwa teknologi sekarang catch up ya dengan kebutuhan dan minat kami dengan kegemaran. Terfasilitasi oleh teknologi Iya, juga. jadi kayak teknologi itu kayak nyusul dan mengakomodasi gitu loh. Dulu mungkin teknologinya masih susah kan untuk memecahkan keadaan industri perbukuan. Saya kan ikut di FGD Parekraf di bidang penerbitan sejak masa Bu Mari Pangestu gitu ya. Saya memilih di tim ngobrol gitu ya, membayangkan gitu ke depan blueprint-nya gimana. Satu hal, pertanyaan dari Pak Iwan Gunawan, bagaimana supaya buku murah buat penduduk Indonesia? Nah, kemudian ini salah satu jawabannya. Dan apa bedanya dengan kawan-kawan yang lain? Mungkin nggak terlalu beda dalam hal semangat, dalam hal minat, tetapi Pabrik Kultur kemudian berpikir, kami bertiga nih merumuskan, oke, buku saku itu satu, handy udah jelas, kalau bisa murah, semurah yang kita bisa. Lalu ketiga, bisa diproduksi banyak. Ini lagi-lagi peran teknologi yang ditawarkan oleh EGA dan Storyal ini menolong banget, termasuk untuk distribusi dan sebagainya ya. Pertama ada pilihan untuk digital dan cetak. Dan cetaknya bisa print on demand, bisa juga banyak gitu kan, sekaligus gitu. Itu bagi kami ideal nih, memenuhi gitu. Jadi oke, berarti kita bisa nembak banyak judul sekalian. Kebetulan di kantong kami banyak, dan ini sekalian minta maaf, mohon maaf kalau dalam acara kita masih all male panel. Sebenarnya kami sangat mencari naskah dari penyair perempuan dan penulis perempuan. Mungkin kedepannya penulis, nanti akan menyusul ya Mas ya. Kalau bisa secepat mungkin, karena kami ambisius gitu ya. Soalnya kami sendiri udah beberapa naskah, jadi jangan sampai terus. Tapi perkara kami mulai dari naskah kami bukan karena mentang-mentang atau mumpung, tapi lebih karena kita mulai dari diri sendiri deh, kontribusi kita gitu. Nah, kami minatnya banyak dan tercermin dari naskah yang ada di folder-folder kami banyak jenisnya. Ada puisi, sekarang kita akan terbitkan puisi dulu, buku sakunya. Nanti ada esai. Sebagai contoh itu sebetulnya buku Kineforum Storyal yang terbit minggu lalu dalam rangka 100 tahun Usmar Ismail bulan ini yang kita rayakan. Itu juga formatnya sama, sengaja saya merancang dan mengeditnya juga, tapi itu terbitan kerjasama dengan Kineforum. Itu bagian dari visi kami tentang buku saku. Jadi ada esai film juga gitu oleh Eki Emanjaya kan, yang Mujahid film Usmar Ismail. Nah, nanti ke depan esai ada, cerpen prosa juga kami akan masuk. Tapi yang penting adalah having fun, making a lot of books gitu ya, titles, menjaga mutu, standar bawahnya itu ditinggiin, ditingkatin, tapi standar atasnya kita kagak urusin. Nggak usah sok sempurna dulu, tetapi biar bintang batasnya gitu ya. Kalau ke atas yang kita urusin batas bawahnya, bahasanya benar, beres, gagasannya oke, dan kami mementingkan gagasan ketimbang gaya gitu kan. Dan ada keragaman dan kekayaan tematik gitu. Jadi itu yang tercermin dari buku Salman Aristos. Sekalian menjawab kenapa, karena gila pas banget. Satu, berapa banyak sih buku puisi yang betul-betul merespon film? Betul, Mas. Kayaknya gitu. Unik ya topiknya itu. Iya, kita nggak nyari so aneh sih, tapi emang dasar aja kami punya minat macem-macem. Ada tuh dikumpulin bisa jadi satu buku gitu kan. Ada sebelumnya Mas Hasan ini, yang Bang Hasan ini, yang sekarang ngomong-ngomong Bang Hasan adalah juga ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Dan energinya gede banget. Salah satunya ya ini memprovokasi Salman untuk menerbitkan buku 8 Depa ini gitu sebagai sebuah naskah lengkap dan diberi pengantar, dan ada pengantar dari Mas Gari Nugroho yang juga salah satu yang energinya untuk berkarya paling gede yang saya jumpai selama ini gitu. Masih ngeluarin film dan buku puisi dan buku macam-macam. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Hikmat. Tadi sudah terjawab pertanyaan dari Mas Hikmat, kenapa menerbitkan Lini Buku Saku dan kenapa memilih buku puisi Mas Salman. Nah, berlanjut ke Mas Hasan Naspahani. Tadi disebut juga karena bekerja sama dengan Mas Hasan juga ya, Mas Hikmat. Nah, untuk Mas Hasan Naspahani, aku mau nanya nih, ini kan topik yang diangkat oleh Mas Salman ini unik ya.
dari film gitu. Nah, apakah topik film ini absah jadi tema sebuah buku puisi menurut Mas Hasan sebagai penggiat sastra, bagaimana kira-kira? Ya, absah dan menarik dan penting. Dan penting. Dan penting ya. Saya itu kan pembaca puisi. Ya, baca aja, suka aja gitu. Bukan untuk menjadi apa, bukan untuk pengen apa gitu. Enggak juga, suka aja baca puisi dan banyak. Saya punya haripuisi.com. Di situ saya memilih puisi-puisi baik menurut saya. Saya sendirian bekerja gitu, membaca banyak sekali gitu. Karena satu penyair Indonesia hanya saya pilih 5 gitu. Nah, dengan Mas Salman Aristo ini intinya itu ngobrol, ketemu untuk kepentingan apapun, misalnya untuk pekerjaan kah atau apakah, selalu ada waktu ngobrol di antaranya, atau emang sengaja ketemu buat ngobrol gitu sama Mas Hikmat Darmawan, seringnya bertiga lah gitu kan ngobrolin terkait pekerjaan, selalunya terkait dunia kreatif, terkait kegelisahan yang bisa kita ekspresikan atau harus kita ekspresikan lewat yang kanal-kanal pengucapan yang kita kuasai gitu. Ada film, ada majalah, ada buku, ada semuanya lah gitu, puisi gitu juga gitu kan. Nah, Mas Haris tuh nulis puisi ternyata. Saya pertama nggak tahu, awal-awal ketemunya nggak tahu lah gitu kan. Terus kan udah menerbitkan 2 buku puisi gitu, dan saya antara lain orang yang ikut membaca, memberi masukan di awal-awalnya gitu. Nah, naskah ini itu ditunjukin ke saya itu belakangan. Mas Haris itu punya 2 atau 3 naskah lagi tuh. Dia nyimpen aja tuh. Jadi ada baru tahu gitu. sekarang ya ada di folder. Ya, loh ini kok disimpan Mas, 8 depa dari layar. Judulnya aja unik kan, 8 depa dari layar. Dia Mas Haris menceritakan soal itu adalah jarak yang paling ideal untuk menonton sendiri gitu di menonton film gitu di rumah, di kamar. Nah, judulnya aja sudah sangat nggak mungkin dipikirin atau ditemukan oleh orang yang bukan orang film. Nah, di antara kerakusan saya membaca itu, saya kadang jenuh karena gini lagi ya ngucapin, kok tema ini lagi ya yang digarap ya, kok begini lagi ya mengucapkannya ya gitu. Makin banyak membaca, karena saya punya misi membaca puisi untuk menemukan sesuatu yang baru gitu ya gitu, makin sulit menemukan yang baru. Nah, ketika disodorin 8 depa dari layar jauh sebelum, saya kira setahun atau 2 tahun yang lalu naskah ini sudah saya baca gitu kan. Cukup lama berarti ya. Tapi Mas Haris menambah puisi-puisi baru, banyak sekali puisi-puisi baru yang satu tema gitu. Ini bagus, ini unik, ini mengucapkan nonton film. Selalunya saya ingat tuh di bawahnya kan ada kelar nonton apa, kelar nonton taksi, kelar nonton apa gitu kan. Nah, nggak mungkin ini ditulis oleh orang yang nggak suka film, nggak mungkin ini ditulis oleh orang yang nggak ngerti puisi gitu. Nah, itu dia tuh. Cuman dalam proses ngobrolnya itu, dalam proses menyiapkan naskahnya itu, kita ngobrolnya adalah seberapa efektif nih puisi kita jadikan alat mengucapkan. Bagi Mas Haris, mau mengucapkan apa lagi ya lewat puisi ya gitu. Dia kan punya alat ucap yang beragam. Dia bisa main musik, dia bisa bikin lagu, dia bisa menyalurkan, mengekspresikan pemikirannya, idenya lewat skenario film misalnya gitu. Nah, ternyata masih ada kok banyak banget yang harus diucapkan oleh Mas Haris lewat puisi-puisinya. Nah, itu saya kira yang saya menangkap nilai itu. Jadi ketika jadi proses ngobrolnya lama, panjang gitu. Ketika kita memikirkan bikin buku saku, ya udah naskah-naskah kita aja, kita buka aja dulu gitu. Yang mana ya gitu. Aku siap naskah beberapa, tadi Mas Hikmat bilang gitu. Mas Hikmat Darmawan pernah nerbitin sekali launching itu 22 judul. Banyak banget kan gitu. Iya, betul. Nah, saya juga punya beberapa gitu yang nyombongnya gini. Aku berhenti nulis puisi nih sekarang. 5 tahun lagi aku bisa nerbitin 1 buku tiap tahun. Nyombongnya begitu. Bukan wah enggak juga Kak. Kami nulis aja gitu, tidak berpikir menerbitkan karena kebutuhan berekspresi gitu. Tapi ketika ada momennya adalah 100 tahun Usmar Ismail, naskah puisi Mas Haris itu unik,
yang tadi saya jelasin itu gitu kan tentang film, ya udah ini aja kita terbitin dulu. Itu ceritanya tuh, latar belakang pemikiran kenapa buku Mas Aris yang diterbitin sekarang gitu. Iya, menarik. Nah, jadi berarti sah-sah aja ya mengambil tema dari film untuk dipuisikan, kurang lebih seperti itu. Dan kira-kira di dalam, kalau kita bicara posisi, ini kan unik ya, aku baru tahu ini yang diambil dari film. Nah, kira-kira posisinya di dalam literasi Indonesia itu seperti apa, Mas? Termasuk kontemporer kah atau bagaimana menurut Mas Hasan? Oke. Gini, bahwa puisi itu terinspirasi oleh karya seni lain, itu banyak. Misalnya Khairil kan menulis puisi dari lukisannya Raden Saleh, ya kan? Dari lukisannya Avandi, dari lukisannya Basuki Resobowo. Itu Khairil terinspirasi dari pementasan teater, ada sajaknya gitu misalnya. Nggak tahu, Khairil belum menulis tentang, tapi ada menyebut bioskop kan, ya Pak? Bioskop, ada menyebut nama bioskop di dalam sajaknya. Tapi dia belum pernah menulis puisi rasaku, perasaanku yang sepembacaan saya tentang film gitu. Penyair lain ada yang menulis film, misalnya Gunawan Muhammad menulis puisi Hiroshima Cintaku, itu dari film Jepang berbahasa Prancis kalau nggak salah begitu. Nah itu antara lain yang kita obrolin dengan Mas Aris. Ada beberapa penyair lain juga yang menggarap seperti itu. Saya menulis beberapa sepembacaan saya, tapi kan tool saya menganalisa film yang itu akan jadi bahan untuk mengucapkan puisi saya yang unik, misalnya gitu, saya nggak sekomplit Mas Aris, atau malah saya nggak punya alat itu gitu kan. Saya nonton Spider-Man, saya nulis puisi tentang Spider-Man. Saya nonton waktu itu Samurai, saya menulis Samurai. Nah, saya tahu sulitnya masuk ke dunia film ketika saya ingin menulis tentang film, karena saya sudah mencoba gitu. Saya menulis tentang kartun gitu, karena saya juga kartunis, nulis kartun, asik tuh, asik artinya saya kayak menemukan sesuatu yang baru tuh gitu. Nah, kalau mau disebut kontemporer dari segi tema, iya betul gitu. Saya nulis puisi tentang sepak bola misalnya, yang semua orang tahu tentang sepak bola, saya juga suka sepak bola, saya bisa menulis rangkaian sajak bertema sepak bola gitu. Terbit di buku saya yang kedua kalau nggak salah, lupa saya. Nah, film kan tidak ada nih penyair yang, atau belum ada gitu. Satu-satu ada, seperti saya bilang tadi gitu. GM ada menulis sajak tentang film gitu kan. Ada beberapa penyair lain yang saya tahu juga menulis sajak tentang film. Nah, tapi ada orang yang nulis puisi banyak banget, dan itu jadi kayak habitnya dia, jadi kayak kebutuhannya, mencatat apa kesannya tentang film yang baru dia tonton. Dan justru karena sajak-sajaknya itu sebagian, ketika saya membaca itu jadi penasaran, jadi saya jadi menonton filmnya karena membaca sajaknya. Beberapa sajak yang sudah saya tonton kayak Taxi, Driver, kayak beberapa judul lain gitu, oh gitu ya ngelihatnya ya, kan jadi terjadi dialog, terjadi komunikasi, saya jadi diperkaya. Film yang saya tonton dulu pendapat saya begini, setelah membaca puisinya Mas Aris, saya jadi ada cara pandang begini ya. Nah itu buat saya menariknya sajak-sajaknya Mas Aris itu gitu. Jadi menambah cara pandang mengenai wahana lain karya. Ada dialog antar kesenian, ada cabang-cabang kesenian gitu kan. Orang film nulis puisi tentang film, aku membaca puisinya, jadi pengen nonton filmnya, terus aja begitu. Nah, kesenian kan begitu kan, gitu. Kebudayaan kan hidup dengan cara seperti itu kan. Saling gitu. Menginspirasi gitu ya, Mas. Yes. Ya. Oke. Terima kasih Mas Hasan yang atas penjelasannya. Dan sekarang kita akan beralih ke penulis 8 depa dari layar, Mas Salman Aristo. Ya, halo. Halo Mas. Halo sore, halo teman-teman yang nonton di YouTube Live ya. Ya betul, YouTube Live Mas. Nah, ini mungkin teman-teman juga penasaran nih, apa latar belakang Mas Aris untuk menulis puisi, tapi ambil temanya dari film atau terinspirasi dari film itu ya. Kira-kira dulu awal kepikirannya itu seperti apa gitu? Ya, sebenarnya ini dulu. Cerita sedikit gitu ya. Puisi adalah alat ekspresi pertama gue gitu ya, sebelum yang lain gitu ya, sebelum film, bahkan sebelum cerpen atau sebelum coba-coba sok-sok nulis novel gitu ya waktu SMP SMA gitu.
puisi itu yang pertama kali gue bukan kuasai ya, gue pilih gitu dari SD gitu ya, dari kelas 4 SD diminta buat baca puisi, terus tahu sama guru, terus tahu menang, dan sejak itu jadi kayak kerasukan gitu ya, dan akhirnya coba-coba bikin puisi sendiri. Nah, sejak itu bikin puisi udah kayak apa ya, kayak sesuatu biasa, yang hobi. betul hobi, betul, dan bahkan lebih jauh lagi kayak semacam refleks gitu ya, refleks terhadap segala hal yang mengusik, memikat, mengganggu, dan yang lainnya. Nah, itu dulu gitu ya, dari SD itu udah itu dulu yang terbentuk. Tapi personal gitu, itu buat personal aja, nulis gitu, punya buku puisi dari buku catatan yang harusnya jadi buku catatan sekolah, gue ambil satu gitu, gue quote-unquote gue curi untuk jadi buku kumpulan puisi gue gitu, dan itu banyak gitu pada saat itu. Jadi ya itu aja, nulis dan tidak pernah terpikir sama sekali bahkan untuk ditunjukkan ke orang lain, karena buat gue personal sekali. Sampai ketika akhirnya mulai kenal film dan yang lain-lain gitu, lalu terpicu saja gue udah agak lupa puisi apa yang pertama kali yang muncul gitu pada saat memulainya, sekitar akhir 90-an gitu, refleks gitu, nonton Hero, nonton lagi Manhattan, nonton apa, kok keluar ya ini semua gitu, dan udah nulis aja gitu, nggak ada tujuan, nggak ada apa-apa, karena kebutuhan untuk berekspresi, kebutuhan untuk mengeluarkan apa ya, kegelisahan atau keterpikatan atau apapun, respon gitu ya, merasa harus merespon gitu selesai nonton film. Dan itu makin apa ya, makin sering ketika waktu itu udah mulai kerja di majalah dan pegang desk film yang kerjanya juga diminta untuk menjadi presensi gitu. Wah, udah makin tuh makin tambah sering keluar, sampai nggak ada kepikir bahwa ini sudah pernah ada yang membuat, sama sekali, karena bahkan gue tidak menganggap bahwa ini adalah puisi yang baik atau puisi yang layak dilihatkan ke orang, nggak, sama sekali tidak. Jadi sama sekali tidak berpikir bahwa ini adalah, wah ini sesuatu yang baru, unik, belum pernah ada yang ngerjain apa segala macam gitu misalkan gitu, nggak pernah terpikir sama sekali. Terus bahkan belakangan baru ngeh gitu ya, bahwa ternyata Gunawan Muhammad sudah melakukannya lebih dulu dengan Hiroshima Mon Amour. Itu filmnya Alain Resnais, film Perancis gitu. Gue tahu filmnya duluan, terus tahu bahwa oh iya Gunawan Muhammad menulis. Tapi begitu tahu pun juga tidak terpikir bahwa yang gue lakukan itu adalah sebenarnya juga penulisan puisi, se-inferior itu quote-unquote gitu gue ngerasanya gitu. Sampai ketemu Bang Hasan gitu, sampai ketemu Bang Hasan. Sebelum ketemu nggak ketemu fisik itu, waktu itu kita sempat di Twitter dulu, waktu itu lewat komunitas Fiksi Mini, sempat WhatsAppan apa dan segala macam, terus akhirnya beneran bisa ketemu, terus mulailah berani-berani. Kalau gue tuh punya istilah, kalau Bang Hasan tuh nyetor tugas gitu, jadi kayak tiap minggu, tiap weekend gue ngasih puisi sama Bang Hasan, dibantai sama dia apa gitu, diolah, dia harus segala macam, akhirnya muncul keberanian gitu. Terus puisi pendek itu adalah kumpulan puisi yang pertama, betul gitu. Setelah itu, oh ternyata bisa ya gitu. Terus baru tuh ketika itu sudah mulai mau jalan gitu. Sebelum ini ada satu dulu yang Bang Hasan juga tuliskan kata pengantarnya, dan mungkin akan ada dalam rangkaian ini nanti ke depan. Terus saya tahu ya akhirnya gue keluarin lah si 8 depa dari layar ini gitu, yang ya betul itu pengalaman personal sekali. Satu, bener tadi sempat lihat di YouTube, satu depa tuh segini gitu ya, jadi sekitar 1,8 lebih tepatnya lagi, jadi sekitar jarak nonton bioskop gitu ya, atau kita kalau di kamar nonton terus bisa punya proyektor atau apa tuh, yang ya gue merasanya bahwa jarak itu jarak gitu ya, ada jarak, intinya itu ya, keberjarakan gue terhadap film gitu yang gue tonton, dan apa ya, bagaimana gua menyerap itu semua gitu dalam jarak itu. Nah, kurang lebih sih puisi ini adalah bentuk dari itu. Nah, yang tadi Bang Hasan sudah singgung, gua adalah orang yang sangat apa ya, bukan menggemari ya, buat gue setiap karya apapun yang berhasil, ya istilah gue itu intertekstual. Nonton film mengingatkan gue sama buku C, baca buku mengingat gue sama film A, itu gue senang sekali dengan hal yang kayak begitu, menggemari sekali karya-karya yang seperti itu. Baca komik inget
apa gitu, pokoknya dia intertexting gitu. Dan itu ya, dan itu yang dan gue merasa bahwa gue dibesarkan oleh karya-karya yang seperti itu, dan akhirnya ya mau nggak mau punya refleks juga terhadap itu gitu, bahwa ya filmnya Riri Riza, filmnya Joko Anwar, filmnya Yosef Angginun membuat gue terpicu untuk membuat puisi filmnya atau Megoyan gitu, yang atau yang lain gitu. Itu begitu gue tonton, gue punya respon artistik yang seperti ini gitu. Kan menarik jadinya ya, betul tadi yang Mas Hasan bilang, akhirnya tercipta dialog baru, semoga juga menciptakan pemahaman baru gitu terhadap film dan puisi gitu. Jadi bisa kalau tadi terinspirasi dari puisi untuk menonton filmnya kan, kalau Mas Hasan tadi. Nah, kali ini untuk Mas Salman juga kan menulis skenario. Nah, apakah dari menulis puisi ini juga sebagai proses kreatif dalam menulis skenario atau menyutradarai sebuah film, Mas, kira-kira? Sangat banget itu sebenarnya, ya bakalan kesana gitu, bakalan nyambung. Salah satu dewa inspirasi gue, Aslo Sani, itu pernah bilang, buat dia film adalah perpanjangan puisi, selesai sudah. Gitu, buat gue, seorang anak yang dari kecil membiasakan diri untuk menulis puisi, lalu tergila-gila dengan film, terus dengar ada orang yang dia hormati gitu ya, dia puja, bilang begitu, ya selesai. Buat saya sudah selesai, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi hubungan antara puisi dan film. Apa dia saling menginspirasi? Tentu saja. Oh, banyak banget. Ada satu puisinya Bang Hasan yang dia tulis di Facebook. Gue tahu tuh mungkin juga iseng-iseng doang kali ya gitu ya, soal hujan asam atau apa. Gue sedang menulis skenario dan lagi agak bingung mengambil, lagi mencari-cari bentuk, angle-nya mau dari mana. Baca puisi itu langsung ini nuntun gue nulis skenario yang sedang gue kerjakan sekarang ini. Gitu. Betul, mendadak terpetakan perspektifnya ada di mana gitu. Jadi itu buat gue ya hubungannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Salman atas penjelasannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin ke Mas Hikmat ya. Mas, apakah puisi masih menjadi sebuah ekspresi yang penting menurut Mas Hikmat dalam dunia literasi Indonesia? Kira-kira gimana, Mas? Ya, kadang tuh kita penting nggak penting itu terbentuk ya oleh percakapan dan persepsi-persepsi yang ada di dalam ruang publik atau media gitu ya, atau media sosial gitu. Artinya gini, kadang itu ya persepsinya kalau puisi itu angker ya. Mungkin akarnya karena ada pikiran atau gagasan bahwa puisi adalah puncak capaian bahasa. Sehingga kan ada semacam disiplin yang dituntut dari orang yang menyatakan diri sebagai penyair. Tuntutan itu tidak salah, gagasan itu tidak keliru, tetapi dalam percakapan populer kemudian jatuhnya jadi semacam pengangkeran. Ya, jadi kadang-kadang orang yang nggak disiplin tapi mengaku-ngaku penyair gitu ya, kan sebenarnya ngaku-ngaku gampang aja ya, bisa ngaku jadi sejarawan, bisa ngaku jadi presiden, bisa juga, cuman diakui orang apa enggak kan gitu ya. Tapi banyak yang kemudian juga memposisikan keangkeran itu sebagai benteng agar orang tidak berani mencakapkannya. Ketika Chairil Anwar dulu bilang yang bukan penyair jangan ikutan, itu dia punya konteksnya sendiri, punya alasannya sendiri. Tapi kemudian kan sikap itu diambil begitu saja oleh orang, barangkali oleh Chairil Anwar belum tentu dianggap penyair juga gitu. Ini ngapain nih orang ikut-ikutan terus pakai kata gue juga gitu kan. Sok-sok bilang ke semua orang yang kebetulan tidak berekspresi secara terbuka lewat puisi, sebagai ini bukan wilayah lu tuh nggak ngerti, lu tuh nggak nyampe. Jadi ada pengangkeran, kayak gitu-gitu tuh sering terjadi di dunia percakapan atau diskursus publik gitu ya, percakapan umum. Nah, sehingga apabila bentuk percakapan yang misalnya antara lain mengangkerkan puisi atau galak-galak banget sih penyair kalau udah urusan menyusun kata dan bergaya dengan bahasa gitu, jadinya malah nggak relevan kalau kayak gitu. Sebaliknya kalau terlalu dalam tanda petik murahan juga mungkin nggak relevan juga, gitu kan? Semua orang bisa menulis puisi sekarang.
nggak perlu nunggu redaktur atau paus sastra. Bisa bahkan kalau udah cukup rajin bisa jadi penyair dari sudut banyaknya yang dihasilkan. Gue penyair biar gimana. Tapi kemudian disiplinnya tidak juga gitu. Puisi kan apa ya? Ya yang kita niatkan sebagai puisi lah gitu ya. Terus akhirnya kata mutiara, quote-quote inspiratif, motivasional itu jadi kayak puisi. Kadang-kadang itu dilembagakan oleh penerbit-penerbit juga gitu. Jadi semacam ya nggak apa-apa di satu sisi. Tapi gue merasa jawabannya ada di keseimbangan itu. Gitu. Apa sih puisi? Rasanya kita menengok ke apa yang dikatakan para penyair yang sudah apa ya katakanlah sudah ajek gitu ya, sudah kita rasakan sebagai penyair gitu ya. Itu menarik loh apa kata mereka tentang puisi, dan barangkali kalau kita menyimak mereka akan kelihatan relevansinya penting. Misalnya ini kayaknya nggak ada hubungannya. Misalnya yang terlintas di kepala saya sekarang, Ben Okri, seorang novelis dari Afrika, menulis dalam bahasa Inggris, juga penyair dan esais cemerlang. Dalam salah satu esainya dia bilang gitu, di dunia ini ada dua kelompok manusia. Satu regulator, para pembuat aturan, satu para penyair. Puisi itu adalah untuk meluaskan opsi bagi manusia, meluaskan pilihan bagi manusia, entah pilihan bahasa atau lebih-lebih lagi adalah pilihan dalam memandang dunia ini. Kalau hanya politik saja, gitu kan, sempit. Dunia kita rasanya penuh gontok-gontokan belaka. Tetapi apabila kita melihat kecamuk percakapan, bahkan mungkin tragedi juga dalam kacamata, oh ini perluasan pengalaman manusia. Ini tantangan kita untuk menjadi manusia. Kita punya pilihan untuk memaknai ini dengan berbagai cara, secara personal. Di titik itu, mau Anda ABG, atau udah aki-aki, yang harus divaksinasi gratis, semua relevan. Dalam arti membuat puisi tanpa risau terlalu banyak soal gaya, tanpa risau terlalu banyak soal apa itu puisi bagus gitu ya. Tetapi sepenuhnya untuk meluaskan opsi saya mau memahami dunia ini atau saya mau bermain dengan bahasa kayak gini, meluaskan pilihannya, relevan, diterbitkan atau tidak. Ya kalau dari kepentingan kami, ya kalau bagus terbitin aja gitu ya. Tapi sebagai ekspresi valid gitu. Bahkan yang kata mutiara juga sampai titik tertentu valid, tetapi tentu kita harus lebih dari itu. Jadi sebagai perluasan opsi hidup kita, pilihan hidup kita masih ini dong. Penting ya, relevan. Ya, berarti ini menjawab juga kan karena ini diterbitkan di digital dan digital banyak diakses oleh anak muda, dan ini pastinya relevan juga ya untuk anak-anak muda yang sekarang banyak main di ranah digital gitu ya Mas ya. Tapi saya suka ketemu anak muda banyak main gadget tapi nggak terlalu bersahabat, maksudnya bisa menggunakan misalnya Google gitu. Malah malah bung-bung yang sudah senior macam Aris dan Hasan, Bung Hasan ini nih yang lebih lahap dan lebih haus. Bermain digital ini kayak Bang Hasan ini banyak banget tuh main jadi vlog atau apa gitu. Betul. Saya kira oposisi biner atau bahkan memperlawankan antara medium digital dengan medium cetak itu udah basi ya, udah kasif ya. Kita ini masih banyak yang masih kayak norak gitu loh. Being digital dengan melawan digital. Kalau kita misalnya merangkul perkembangan digital, media digital misalnya dalam hal penerbitan atau apa gitu, sama sekali menutup mata dari potensinya, lantas kemana-mana ngomong sandiakala media, gitu kan. Masa kematian media, maksudnya apa? Media cetak, maksudnya apa? Koran, maksudnya apa? Koran tempat saya bekerja. Nah, misalnya gitu. Memang koran, majalah cetak sekarang mengalami bleeding dan banyak sekali tutup di Indonesia. Tapi menariknya, walaupun ini juga terjadi di seluruh dunia, kalau kita masuk kepada detail faktanya, lah di Indonesia ada digital atau nggak digital, memang tradisi industri media cetak kita itu memang rapuh, lemah banget gitu. Dan kalau kita lihat angka di Eropa gitu ya,
Memang banyak yang bleeding dan tutup, tetapi pada yang sama majalah-majalah masih terbit, ada yang bahkan jalan keluarnya adalah dengan menjadi gratis. Saya banyak tuh misalnya ketika ke Frankfurt Book Fair atau ke beberapa kota di Eropa atau di pas di London gitu ya, di toko-toko buku independennya. Saya banyak di Jepang juga mulung-mulung. Coba kalau Jepang kan bahasa Jepang, saya nggak bisa bahasa kanji gitu ya. Mulung-mulung itu masih bagus-bagus itu dan seringkali serius. Lebih serius kadang-kadang saya rasa dari majalah Horizon di tahun 2000-an gitu ya. Majalah sastra gratisan diterbitkan oleh komunitas gitu. Itu keren-keren masih isinya, termasuk juga kalau review-review gitu dan gratis. Jadi hidupnya dari iklan atau apa gitu. Maksudnya ada cara hidupnya. So kita harus masuk lebih detail, lebih masuk gitu. Nggak ada tuh pertentangan yang segitu buruknya antara digital dengan cetak. Tapi mohon correct me if I'm wrong ya sama Bang Hasan sama Salma. Ini Bang Hasan ini lama kerja di media nih, kayaknya punya pandangan yang penting juga soal media. Itu gue banyak belajar juga. Tapi correct me if I'm wrong, nggak ada sebenarnya pertentangan kayak gitu kecuali di sebuah negara atau tempat di mana infrastruktur medianya emang rapuh sebermula. Kalau kuat, tradisi medianya kuat, tradisi penulisan dan penerbitannya kuat, cetak atau digital adalah pengayaan malah, bukan peperangan. Oke, terima kasih Mas Hikmat. Nah, tadi disebut Mas Hasan lama di media ya. Boleh minta pendapatnya Mas Hasan juga nih. Kira-kira gimana menurut Mas Hasan kawin antara digital dan cetak yang tadi seperti disebutkan Mas Hikmat ini? Ya, internetisasi dan digitalisasi itu kan tidak tertolakkan. Misalnya di masa pandemi kemarin misalnya justru menyelamatkan kan gitu. Sekarang kita menyelenggarakan acara ini karena internet dan digital kan gitu. Ada aplikasi yang memungkinkan kita membuat ngobrol sepertinya dulu mungkin nggak bisa tuh gitu atau nggak lazim gitu kan. Di media juga begitu, di buku juga begitu kalau saya ngelihatnya gitu kan. Saya orang koran itu paling tinggi 2011 kalau nggak salah tuh. Itu berapa? Oplah koran seluruh Indonesia, seluruh koran di Indonesia. Itu cuma 11 juta kok. Ya kan, terus turun. Sekarang mungkin sekitar 7 juta, turun 5 juta. Sekarang sekitar itulah. Mungkin sekarang lebih rendah lagi angkanya gitu. Turun terus ya. Nah, Oke. Cuman paling tinggi aja dalam sejarah koran, cuman 11 juta oplah koran seluruh Indonesia. Misalnya. Terus kita mau bilang, kalau sekarang sekarang internet nih, sekarang kita lihat bandingannya, cetak sama internet dalam hal koran ya. Internet itu sekarang sekitar 180 internet user di Indonesia. Angkanya kasarnya begitu deh gitu. 80% mengaku mengakses informasi pertama kali lewat internet. Anggaplah itu 80% dari 180 berapa ya? 150 juta deh. Bandingkan sekarang orang yang punya akses ke internet, 150 juta mengakses informasi pertama kali lewat internet. Dulu koran itu hanya 11 juta. Paling tinggi loh, sebelumnya rendah lagi gitu kan. Artinya sebenarnya baik dong digital ini gitu, memperluas. Sekarang masalahnya adalah kontennya apa yang diakses orang itu gitu. Apakah sedisiplin koran-koran itu mau nggak mau kita akui bahwa ada disiplin verifikasi karena punya waktu banyak untuk melakukan itu gitu kan. Nah itu yang terjadi gitu. Jadi saya percaya kontennya yang penting gitu. Tapi kalau saya orang koran nih, tadi Mas Hikmat bilang, oh senjakala ya koranku, misalnya kayak gitu. Tempatku bekerja begitu kan. Tapi enggak. Soalnya sekarang adalah orang sampai kapanpun perlu informasi. Kalau dalam hal informasi ya, dalam hal karya, puisi gitu, orang sampai kapanpun harus diberi kesempatan untuk mengakses karya-karya yang penting, baik, bagus, dan beragam untuk mereka gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kita percaya, Mas Hikmat nggak mau tuh ada dikotomi antara pengutupan antara digital dan cetak itu, enggak. Semuanya kita harus lakukan. Itu paradigma penting di dalam dunia media kan. Tidak ada satupun kanal yang efektif bekerja sendirian. Betul. Itu paradigma penting. Gitu ya, Mas.
Ya, supaya lebih optimal. radio ada sasarannya, TV ada sasarannya. Sekarang YouTube juga ada penontonnya. Internet, tadi saya bilang 180 juta orang sekarang punya akses ke informasi lewat internet karena mereka adalah internet user, punya akses. Jadi ya kita manfaatkan aja semuanya gitu. Jadi ayo cetak. Ada kemungkinan untuk berekspresi dengan cara yang khas dicetak itu gitu. Lewat internet, ayo misalnya gitu. Karena itu kenapa misalnya saya mungkin sebelum teman-teman saya yang anggaplah setua saya atau senior saya kebingungan dengan platform digital, saya tuh udah naikin karya di Storyal. Ini bukan promosi Storyal ya, enggak. Saya belum kenal Mas Ega, belum kenal siapa-siapa di Storyal, bukan siapa-siapa di Storyal, mungkin orang lokal juga nggak tahu nama saya, tapi saya ngupload karya di situ sampai akhirnya saya punya judul buku yang di apa namanya di premiumkan gitu. Di premium, nah, saya mulai dengan itu tadi mungkin Mas Hikmat, mungkin dia tahu cerita saya bagaimana saya getolnya saya untuk tidak menganggap menyakralkan cetak, tapi juga tidak menganggap itu sebagai masa lalu yang harus mati. Saya juga tidak menganggap bahwa medium-medium baru itu, yang digital itu sebagai suatu ancaman, bahkan buat saya adalah peluang untuk memasuki pasar baru, memasuki cara berekspresi baru. Jadi itu termasuk pikiran tentang buku saku ini gitu. Ya. Itu kan digital cetak banget kan, buku kecil cetak murah dikantongin bisa. Itu pikiran-pikiran orang jadul yang memuja cetak. Tapi kita juga punya keyakinan bahwa ini jangan berhenti di situ. Kita kasih kesempatan cara lain karya ini nanti dan karya-karya lainnya nanti gitu untuk menemui pembacanya dengan cara yang berbeda-beda gitu. Dalam bentuk digital ini ya, buku saku tapi format digital gitu. Ya. Terima kasih Mas Hasan. Sepertinya pertanyaan dariku sudah terjawab semua dan Mbak Vivi mungkin kita akan maju ke sesi berikutnya yaitu pertanyaan dari YouTube ya Mbak. Sudah ada yang bertanya kah? Sudah ada Kak. Ada 2 pertanyaan yang udah dikirim di kolom live chat. Oke, kalau begitu aku langsung bacakan ya. Pertanyaannya pertama dari Aisyah Mareta Anggiana ya Kak Vivi. Halo, aku izin bertanya. Kira-kira film yang dijadikan, mungkin ini untuk Mas Salman mungkin ya. Kira-kira film yang dijadikan inspirasi untuk menulis puisi, filmnya seperti apa? Apakah ada kriteria film tertentu untuk dijadikan inspirasi? Katanya seperti itu Mas, kira-kira. Bisa dijelaskan Mas Salman? Terima kasih pertanyaannya. Nyaris nggak ada kriterianya ukurannya di gue pribadi gitu. Ketika dia mengusik gitu, bahkan ada satu puisi yang menonton ya, ini kan nonton film tuh di sini gue terjemahkan sebagai karya audiovisual. Ada yang gue dapat karena nonton berita banjir dan sinetron gitu. Itu kan tayangan audiovisual ya gitu. Apa yang gue menerjemahkan penonton tuh di sini begitu, walaupun itu kayaknya satu gitu ya, yang begitu di tengah-tengah yang lain yang betul-betul memang datang dari karya film. Ada yang dokumenter juga, bahkan ada yang fiksi gitu ya kan. Ini belum karena kebiasaan menulis ini tidak berhenti. Ibaratnya yang baru-baru gitu, ada beberapa yang bahkan datang dari film pendek gitu, hasil nonton film pendek gitu. Karena kebetulan sempat sering jadi juri gitu, tapi kadang-kadang sempat berpikir juga, karena lama-lama ketika terbuka kemungkinan kayak begini, kepingin juga gitu ketika orang baca biar terjadi dialognya, mereka juga bisa mengakses filmnya dengan mudah gitu ya, dengan cepat gitu. Jadi makanya terpikir yang dikurasi ini adalah yang mungkin bisa terbayang atau bisa diakses dengan lebih mudah oleh teman-teman gitu. Berarti tidak ada kriteria tertentu yang ngalir aja gitu kan? Ngalir aja. Ya inti syaratnya satu, berhasil mengusik pertanyaan dalam gue diri, gitu. Iya, betul. Perasaan-perasaan. Oke. Ya.
Oke, dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melati Kecil. Dulu saya punya kebiasaan menulis puisi dari benda yang saya temui dan kejadian yang saya alami. Apakah itu bisa jadi gagasan yang berbeda dan unik? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Salman lagi mungkin karena masih tentang tema puisi ini. Ya, mungkin Bang Hasan bisa bantu jawab soal ini, gitu ya. Mungkin nanti bisa. Membantu gue untuk menjawab soal ini. Ya, benda atau bisa gagasan yang berbeda atau unik itu adalah interpretasinya, bukan bendanya, gitu. Bukan bendanya. Ya, hujan aja bisa semua orang melihat hujan, tapi Khairil Anwar bisa menulis hujan menebal jendela, gitu. Jadi yang paling penting adalah penguasaan kita terhadap mekanisme, tools-nya ya, alatnya. Karena alat ucap, gue percaya bahwa puisi itu adalah alat ucap ya, seperti yang namanya alat ya, dia punya spesifikasi penguasaannya gitu. Ada dasar-dasar lah gitu ya, namanya juga menggunakan alat gitu. Itu yang akan membuatnya menjadi beda atau unik gitu. Kalau dari gue gitu, mungkin Bang Hasan bisa bantu jawab. Kalau dari Mas Hasan, kira-kira menurut Mas Hasan gimana? Apakah kita ketika akan berkarya, ketika akan menulis puisi, kita harus mikirin dulu ini harus unik nggak ya? Atau tulis aja dulu gitu. Apakah dari benda yang kita temui atau dari fenomena alam yang kita temui sehari-hari, urusan unik nggak unik belakangan atau gimana nih menurut Mas Hasan? Ya, nambahin Mas Aris. Jadi unik tuh bentuk ekspresi yang dihasilkan. Sumber inspirasinya bisa apa saja. Salah satu penyair favorit saya kan Pablo Neruda itu, yang menulis dalam bahasa Spanyol. Dia menulis elementary odes gitu. Ode untuk benda-benda kecil. Ikan tuna, pakaian belum disetrika, piring pecah, bawang putih, garam gitu. Apa coba arti benda-benda itu? Tapi kemudian Neruda menulis garam itu adalah kiriman yang kecupan yang dikirim lautan ke bibirmu. Garam, jadi kita ngerasain garam itu kan kayak ada sesuatu di bibir. Nah, Neruda mengekspresikan itu sebagai ciuman yang dikirim lautan. Nah, itu yang menarik dari puisi gitu. Itu yang membuat puisi itu nggak pernah kehilangan daya tariknya buat saya. Dan tantangan untuk menciptakan ekspresi yang begitu, itu yang rasanya buat saya, dan saya melihat kegairahan itu pada Mas Aris gitu, pada puisi-puisinya itu yang membuat puisi jadi menarik diobrolin gitu. Jadi benda apa saja. Saya pernah bikin serangkaian mitologi sirih, mitologi sepatu. Gimana kalau sepatu itu adalah sebuah mitos, hasil dari sebuah pemikiran mitos, dipandang dari sisi mitos. Ya, sepatu kan biasa saja, tapi cara mengekspresikannya bahwa itu adalah ada mitosnya, gitu. Itu yang membuat saya bekerja sebagai penulis puisi, gitu. Bekerja mencari cara ucap, memilih kata-kata ini gimana ya pikirannya gitu. Ada kayak kadang-kadang saya itu ada project gitu. Nah, kadang-kadang saya juga melihat itu ada pada puisi-puisi Mas Aris itu. Ini kayak ada, ini orang punya project penulisan ya. Jadi ketika dia menemukan sesuatu, dia bawa tuh ke projectnya yang sedang jalan itu, entah kapan berakhirnya itu, dia garap dengan pemikiran-pemikirannya itu gitu. Itu yang bisa dicontoh. Karena itu perlu baca buku ini gitu. Jadi apapun, kalau pertanyaannya benda kecil, peristiwa kecil, bisa banget gitu. Harus bisa. Itu yang harus. Ya puisi kan berulang-ulang saja di seputar itu kan. Kalau tema itu kan di kelas-kelas puisi saya selalu bilang puisi itu mengucapkan hal yang sama aja, kerinduan, kehilangan, kemarahan, apapun bahan yang diucapkan selalu itu saja muter kira-kira. Cara yang berbeda itu yang kemudian membuat puisi menjadi menarik. Tantangan utamanya di situ gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Boleh. Ya. Mas Hikmat sepakat ya. Sepakat dengan Aris dan Hasan soal yang penting adalah pengucapan. Tetapi saya menambahkan dan sudut pandang dalam arti bahwa persoalan cinta maupun benda-benda kecil yang ditemui itu seorang penyair akan menemukan pengucapan yang unik bagi dirinya, tidak harus mengejar keunikan, tetapi jadi dirinya aja. Dia akan khas ya, lebih ke ciri khas. Tapi unsur keunikan itu juga bisa dibangun oleh cara dia memandang peristiwa, hal atau benda itu. Jadi
misalnya keramik yang pecah gitu, atau keramik yang retak. Seorang Gunawan Muhammad bisa bikin kuatrin tentang sebuah poci ya, yang sampai sekarang saya masih tertanam, itu puisi yang paling menancap di benak dan hati saya untuk memikirkan tentang ilusi keabadian gitu kan, apa yang abadi dari benda ini gitu kan, sesuatu yang kelak retak dan kita yang membuatnya abadi. Gitu, kita yang membuatnya abadi. Atau benda yang sama oleh Derek Walcott dipandang sebagai sebuah bukti cinta kan, pecahkan sebuah jembangan dan cinta yang menempelkan kembali benjangan itu, bejana yang retak itu gitu ya. Bejana yang pecah itu menjadi satu adalah cinta yang lebih besar dari cinta yang hanya melihat bejana itu apa adanya. Jadi kebayangkan sesuatu pemakna yang lain, dan tadi puisi yang dicontohkan oleh Bang Hasan juga, yang Neruda itu adalah sudut pandang, menemukan sudut pandang terhadap dunia yang kita selami sehari-hari, kita alami sehari-hari, itu adalah modal untuk kemudian menemukan pengucapan yang unik bagi puisi kita. Tetapi kalau narget dari awal harus unik, biasanya gagal tuh. Apa sih yang baru? Paling kan gitu bentuknya. Apa sih yang baru di kolong langit ini gitu kan? Kalau sekadar mencari kebaharuan, tapi menjadi diri sendiri, itu akan menjadi jalan. Dan itu yang didorong dari lini ini. Iya. Otentik ya Mas ya. Iya, otentisitas dan engagement seseorang secara jujur gitu ya dengan sekitarnya gitu, itu makanya puisi bisa bicara apa aja. Kalau ada naskah yang masuk nanti ke lini buku satu ini tertarik gitu ya, nggak harus semuanya tentang film juga loh. Iya. Makanya tadi kan ada pertanyaan tentang kriteria. Saya harus garis bawahi, bukan berarti kita tuh hanya menerbitkan buku puisi tentang film. Berarti saya bisa yang lain juga. Nextnya nih Bang Hasan beda lagi, saya tentang ini musim dingin, tentang sajak-sajak musim dingin gitu. Iya. Jadi yang penting adalah penyampaiannya ya. Yang penting menemukan penyampaian dan menjadi diri sendiri, memandang secara unik gitu loh. Tadi katanya insecure club detected ya, kalau nggak salah. Nggak usah insecure, tapi membangun security diri itu memang dengan menuliskan. Menuliskan itu adalah dengan menjadi diri sendiri dan makin menjadi diri sendiri. Itu nulis aja dan kirimkan. Nanti akan diajak bicara. Kalau memang sudut pandang menarik, kita akan ajak bicara lebih lanjut. Kalau ternyata tidak menarik, ya apa boleh buat, nggak apa-apa. Itu hanya kebijakan redaksional. Biar gimana ini masih di putaran kita. Dan tadi ada sedikit pertanyaan di YouTube, wah ditunggu nih, apakah banyak atau sedikitkah perempuan penyair? Sebenarnya banyak. Sekali lagi mohon maaf kalau ini kita mulai dari diri kami sendiri yang kebetulan cowok-cowok semua gitu ya. Tapi bukannya nggak ada loh perempuan penyair, perempuan esais, bukan. Ini karena kami pengen energinya dibangun sekarang dan diwujudkan gitu. Ketemu Ega juga, kebetulan boys juga, tapi kan awaknya Storyal kan nggak semuanya boys club gini kan. Jadi maksudnya ada kok penyair perempuan. Kami juga mengundang, bukan kami membentengi penerbitan ini dari justru kami merasa perempuan penulis itu lebih banyak sekarang, yang lebih menarik gitu dari kami yang yang selama ini diskusi gitu, banyak banget kok. Ya, Bang Hasan banyak menemukan penyair perempuan di majalah Mata Puisi. Nanti bisa nyusul ya. Iya, itu Mata Puisi adalah majalah puisi yang sudah setahun usianya. Sudah setahun, akan terbit sama Mas Ega juga edisi 12-nya. Ya, ada cetaknya tuh dengan akan ada cetak 12 itu ya. Menarik. Akan ada cetak. Oke, menarik. Nah, pertanyaannya masih ada lagi kah, Kak Vivi? Atau tadi ada yang nanya, coba deh saya tadi lihat. Ada ya. Coba saya ada yang nanya soal ini ya, sorry ya. Boleh, soal novel boleh. grafis ya.
Oh ya, Eh, novel grafis. jadi Boleh. novel grafis itu kan ya salah satu jenis komik. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan aja. Semua komik ya komik aja. Tapi baiklah kita bedakan novel grafis itu ya komik sastrawi lah kurang lebih gitu ya. Jadi kalau saya memaknainya antara lain begitu. Walaupun ini juga bisa didiskusikan. Nah, saya pernah ini yang dari 1 dari 22 buku itu nanti juga akan saya luaskan. Ini adalah komik dalam bentuk buku saku juga. Kami memang di Pabrik Kultur pengen banget ada. Ini komik saya yang gambar, saya yang tulis, antologi gitu ya. Sangat mungkin. Ukurannya sama kan, buku saku juga kan. Itu bisa. Oke. Pernah terbit di koran sebagian, ada juga yang di di pameran Jakarta, CP Biennale waktu awal 2000-an. Lalu ada saya juga senang ini formatnya lebih kecil lagi. Ini L'Association, penerbit indie-nya Perancis. Ini saya ketemu pertama bukan di Perancis, malah ini kan bahasa Perancis, tapi di Tokyo. Dan kemudian ketika ke Belgia ada banyak judul, karena memang ternyata mereka sudah terbit lebih dari 100 judul. Ini 16 halaman atau 24 halaman, di dalamnya komik yang bebas sifatnya, gitu kan. Si penerbit inilah Association ini memang diinisiasi oleh komikus independen di Perancis, terutama Perancis dan Brussel. Ada 100 judul, saya cuma punya beberapa judul. Ini adalah model-model yang kita akan kembangkan juga gitu. Di sangat memungkinkan kan, hitam putih, nggak usah berwarna, terus bebas ininya, tematiknya bisa juga cerita genre horor atau apa gitu, humor, horor, atau kalau kata Usmar Ismail, amor dan humor ya, cinta-cintaan dan humor, Humor boleh. dan humor. Iya, jadi ini adalah satu jenis yang kami masih nunggu juga, kami masih nyari juga. Atau kalau misalnya belum ada ya, Bang Hasan nanti komik-komiknya kita terbitin aja dalam bentuk begini. Iya. Pokoknya gini, nyambung sedikit gitu ya soal inisiatif buku saku. Gue sangat terhormat sekali ini menjadi salah satu dari yang pertama dipilih untuk diterbitkan. Sebenarnya adalah karena itu tadi bahwa kami menganggap bahwa buku saku itu punya peranan penting gitu dulu, sekitar ya berdasarkan, bukan bermaksud nostalgia, berdasarkan ingatan gitu ya. Tahun 80-an, 90-an kita kaya sekali dengan begitu banyaknya bahan bacaan. Ya pada saat itu belum ada digital, mau nggak mau bahannya adalah cetak kan gitu kan. Tapi keberagaman itu yang kami rindukan lagi saat ini. Kok dulu bisa ya ada Freddy S, tapi bisa ada Agatha Christie, dan dua-duanya buku saku, ada Kopi Inho gitu. Itu yang kami ingin terbitkan lagi semangatnya gitu buat teman-teman gitu. Dan mungkin ya saat ini biar cepatnya dulu gitu, karena itu yang rasanya perlu di jump start gitu ya, dengan ada katalog dulu deh ini gitu. Tapi benar yang tadi Mas Hikmat di awal bilang, tidak akan lama-lama situasi ini. Target kami 3-4 bulan ini menghabiskan katalog yang ada dulu gitu di kantong gitu. Meanwhile kita betul-betul mencari gitu. Tadi kalau ada yang mau ngirim novel grafis, monggo, mangga, silahkan. Esai atau apapun gitu. Karena yang menjadi platformnya adalah buku sakunya, bukan genre-nya. Kalau mau novel grafis 48 halaman sampai 120 halaman masih bisa enak sebagai bentuk novel, sebagai bentuk buku saku gitu. Betul. Jadi silakan. Membagikan kegembiraan kalau istilahnya di belakang akan ada itu nanti keterangan buku saku Pabrik Kultur itu adalah membagikan kegembiraan membaca lagi dan keberagaman tema serta kekayaan bacaan. Jadi itu sih yang itu yang ingin ingin terus digulirkan gitu. Makanya ditunggu betul teman-teman kalau umpamanya ada yang mau terlibat gitu ya. Dan kita tidak memisahkan dikotomi antara digital atau cetak, dua-duanya kita jalanin aja gitu. Dan gue juga punya satu buku digital yang masih lagi jalan gitu ya, Ejaan Duka gitu, kumpulan puisian juga ada di Storyal. Tapi satu hal tadi ada pertanyaan menarik juga nih, mungkin kayaknya Bang Hasan yang mesti jawab. Ada yang bertanya bagaimana membedakan puisi dan quote, sekarang rasanya mirip. Tapi ini ada yang bisa gue bantu jawab dari Ramdan Malik.
kalau dari skenario yang belum jadi, nggak apa dia bilang dari Sono Joko Suyono gitu tentang Ahmad Wahid, dia baca skenario tapi filmnya nggak. Jadi silahkan gitu, maupun begitu gitu, tidak harus juga mengambil posisi seperti gue gitu ya, nonton filmnya jadi terus baru diserap gitu. Tapi seperti yang tadi Mas Hikmat bilang, gue memakai sudut pandang yang otentik gitu, yang khas dan keterlibatan engagement terhadap sesuatu gitu yang kebetulan otentik. Gue pembuat film gitu, gue pembuat film gitu. Itu salah satu keotentikan pertama gitu. Sudut pandangnya adalah sudut pandang filmmaker gitu. Walaupun pada saat memulai menulis ini posisinya masih baru menjadi bagian dari ekosistem film, itu belum jadi filmmaker pada saat itu. Itu sudut pandang dan cara gue berekspresi lewat puisi. Jadi bebas banget gitu, nggak ada batasan apa-apa, nggak ada pakem-pakem apapun ya. Bahkan itu tadi Mas Hikmat bilang, ada kumpulan puisinya Mas Hikmat yang tentang musim dingin, Bang Hasan ada banyak banget, kita lagi memilih yang mana gitu. Ada yang bentuknya kayak esai, ada yang tentang kampung halamannya dia nih yang lagi jalan di Facebook gitu. Kebebasan berekspresi masing-masing individu. Betul, itunya sih. Tapi tapi kami sederhanakan formatnya buku saku gitu. Jadi itunya tuh. Tentu maksudnya gini, kami berpikir dengan buku saku ini menerbitkan buku bagus itu gampang menerbitkannya karena teknologi kecap. Jadi pasti penulisannya perjalanannya untuk menjadi otentik itu panjang, ya, ada yang sepanjang hidup gitu kan. Nah jadi sebetulnya kami tetap mohon maaf nih, ada aturan main, ada batas bawah, artinya bahasa. Jadi ada kesediaan untuk juga berdialog, dikurasi gitu, untuk dikurasi, dipilih gitu. Tapi menjadi diri sendirinya yang bebas. Pilihan temanya bebas, sudut pandangnya bebas, sikap ideologis bebas. Mau yang gelisah pada agama, mau yang sangat beragama. Oh ya, saya mau cerita bahwa terbitan pertama Pabrik Kultur sebetulnya sebagai sebuah entitas yang awalnya tidak untuk penerbitan gitu ya, tapi untuk membangun kebudayaan adalah bukan Perawan Maria dari Feby Indirani. Dan sekarang akan diterbitkan ulang di penerbit Bentang, tetapi pada saat 2017 itu peluncurannya sekalian juga dengan peluncuran gerakan Relax is Just Religion. Nah, yang utama di situ adalah otentisitasnya itu loh, keterlibatan pada isu politik, pada kok beragama terlalu tegang dan sebagainya. Dilalah ada kumpulan cerpen ini yang bisa digarap, bahkan sekalian dari penulisnya pengen jadi movement juga gitu. Waktu itu Aris juga kan ikut dalam peluncurannya. Jadi ada itu, semangat itu yang kita pelihara sekarang. Itunya bebas gitu. Itunya bebas, ekspresinya bebas, gayanya bebas. Tapi ada disiplin misalnya penulisan yang jadi batas bawahnya ada di bahasa gitu kan. Sama ya apa ya, bisa bikin kita tertarik apa enggak. Tapi percayalah kami tertarik banyak hal kok. Baik, terima kasih Mas Hasan, Mas Hikmat dan Mas Salman, penulis 8 Depa dari Layar. Nah, sekarang kita beralih lagi ke Kak Vivi ini karena kita akan nonton video ya Kak Vivi. Silakan Kak. Betul, Kak Yuka. Terima kasih banyak Kak Yuka, Mas Salman, Mas Hasan, dan Mas Hikmat atas diskusi serunya tentang buku 8 Depa dari Layar. Nah, setelah ini, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bertanya di kolom live chat itu. Dan setelah ini kita ada persembahan eksklusif nih dari para sutradara kenamaan Indonesia, yaitu ada Mas Riri Riza, ada Mas Joko Anwar, dan juga Mas Angganun. Untuk persembahan pertama, kita ada pembacaan puisi dari Mas Riri Riza, yang berdasarkan film Humba Dreams. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Mencuci mimpi. Bapak, kata Mama kisahmu harus aku cuci dulu. Biar mimpiku tak bermasa depan semu. Saat zaman sedang menuntut catat, cepat rekam atau kau luput. Mama, kata cinta yang dipinggirkan harus dibelai dan dibela. Aku tak mau layar kampung jadi pucat Sevilla. Koneksinya harus selalu paling tinggi.
walau aku tahu ponsel masih kalah dari tai sapi. Jogja, November 2019. Oke, terima kasih banyak Mas Riza atas pembacaan puisinya. Yang kedua ini adalah salah satu pembacaan eksklusif dari Mas Joko Anwar berdasarkan film Perempuan Tanah Jahanam. Mari kita simak bersama-sama. Lakon Jahanam. Dalang, kenapa aku diceritakan? Wayang kesumat mengibar malam. Tanpa hati, kulit hanya lampiran. Blencong terang membutakan. Laku orang sekampung ngeri, menguret dalam lebih dari belulang. Menjerit jawaban hidup yang nyeri. Miskin adalah horor yang berang. Ibu, buat apa aku dilahirkan dari ayah yang dicekik dendam? Darah yang mengalirkanku alam, tanah pun jadi busuk jahanam. Tanah Ara, November 19, keluar nonton Perempuan Tanah Jahanam. Oke, terima kasih Mas Joko Anwar atas pembacaan puisi dari film Perempuan Tanah Jahanam. Selanjutnya adalah persembahan eksklusif terakhir dari Mas Angginun yang berdasarkan film Hiruk Pikuk Si Alkisah. Mari kita simak bersama-sama. Orbit, karya Salman Aristo. Ada lampu yang jatuh dari langit. Lagi asik main astronot di benak sempit. Bulan diiris janji, matahari dipanggang birahi. Galaksi memori dikangkangi rezim. Lidah disunat ketakutan musim nan zalim. Trauma merotasi segelas pahit kopi. Sejarahku dikuntit gerhana abadi. Jogja, Kemang Utara, November 2019, kelar nonton Hiruk Pikuk Si Alkisah. Oke, sekian adalah pembacaan puisi eksklusif dari para sutradara kenamaan Indonesia. Selanjutnya setelah kita melakukan diskusi dan juga ada pembacaan puisi eksklusif, aku juga mau ngasih tahu kalau misalkan 8 DP dari layar ini sekarang sudah bisa kamu baca secara digital di storyal.co dan juga beli versi cetaknya di Shopee dan Tokopedia. Untuk linknya bisa kamu cek di media sosial Storyal ya. Dan sebelum kita pindah ke acara terakhir, ada informasi tambahan dari Mas Hikmat Darmawan. Untuk Mas Hikmat, dipersilahkan. Sebelumnya saya akan membacakan dulu cuplikan pengantar dari Gari Nugroho, salah satu sutradara. Jadi ini kayak bukunya para sutradara nih ya. Dan ini adalah sebuah tradisi yang terpaut juga dengan 100 tahun Usmar Ismail. Usmar Ismail yang kita peringati bulan ini 100 tahunnya pada 20 Maret 1921 beliau lahir di Bukit Tinggi. Itu adalah tokoh nasional di bidang perfilman, sebagian menyebutnya Bapak Film Nasional, dan dirayakan oleh banyak sekali komunitas, organisasi, dan kawan-kawan ya di bidang film. Dan dia juga menuliskan puisi-puisi di masa pendudukan Jepang sampai masa aksi polisional tahun 49 gitu. Jadi 42 sampai 49 puisi-puisinya dikumpulkan dalam sebuah kumpulan puisi
Puntung Menyala ya, kalau nggak salah ya. Lupa saya, kok lupa ya namanya. Tapi diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1950. Nah, Garin Nugroho baru menerbitkan buku puisi juga, tapi dia juga menyempatkan diri untuk memberikan pengantar, melengkapi pengantarnya Bang Hasan di buku 8 Depa dari Layar karya Salman Aristo ini. Pada akhirnya, kata Mas Garin, pada akhirnya sesungguhnya jika pembuat film membuat buku puisi, ia menjadi bagian sejarah dari film itu sendiri, yang selalu membawa beragam seni untuk terlibat dan tercipta. Terlibat dan tercipta adalah kata kunci yang menarik dari Mas Garin dan untuk buku ini. Dan ini adalah terbitan pertama dari Lini Buku Saku. Teman-teman yang mau mengirimkan naskah, silahkan ke akun di Storyal kami, di Jawil-Jawil aja, ke pabrikkulturpenerbit@gmail.com juga silahkan, atau colek-colek kami bertiga di medsos kami silahkan. Tapi kalau untuk naskah memang sebaiknya dikirim ke email, via email supaya lebih terlacak dan kita baca dengan dengan cermat gitu ya. Jadi silahkan, kami mengejar sekali tulisan-tulisan otentik yang berupa puisi, esai, dan prosa ya. Bang Hasan nih, kita akan keluar juga kan prosa kan, cerpen nih, Bang Hasan. Yes. Ya, gimana nih Bang Hasan? Banyak ya? Ada ide. Kemarin kita ngobrolin ada satu majalah sastra itu di Amerika, saya lupa apa di Amerika kayaknya. Bulanan, setiap bulan itu terbit satu aja. Satu edisi, satu cerpen, namanya One Story namanya memang gitu. Kepikiran tuh bikin kayak gitu kan, kita sebulan gitu, mungkin nggak 1 lah, 2 atau 3 kali gitu. Tapi formatnya buku saku, kepikiran salah satunya, tapi kita belum resmi luncuran, baru ide. Tapi proses kita akan. Tapi kami mengundang. Yes. Kalau ada naskahnya cukup banyak sih, kenapa tidak disegerakan gitu ya? Kata Bimbo, berbuat baik janganlah ditunda-tunda ya nggak? Jadi oke ya, dari kami itu, kami bertiga yang masih akan mengampu selama beberapa bulan ini untuk naskah, tapi kirimkan ke redaksi baik Storyal maupun terutama ke email kami ya, Pabrik Kultur, K-nya 1, disambung. pabrikkulturpenerbit@gmail.com, disambung semua, kecil semua. Silahkan ya, mari kita bergembira. Oke deh, terima kasih banyak Mas Hikmat atas informasinya. Jadi setelah diskusi Q&A dan juga persembahan eksklusif tadi, terima kasih banyak atas Mas Salman Aristo, Mas Hikmat Darmawan, dan juga Mas Hasan Asfahani atas waktu dan diskusi serunya. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman Storyalis yang telah berpartisipasi dalam acara dalam sore hari ini. Untuk itu, mari kita tutup acara hari ini. Aku, Vivi dari Storyal.co, pamit undur diri, sampai jumpa di acara selanjutnya, dan jangan lupa untuk baca 8 Depa dari Layar di Storyal.co secara digital, dan juga beli versi cetaknya di Shopee dan Tokopedia. Sampai jumpa semuanya.